bulan April yang lalu saya kena kesurupan. Baru pertama kali? Ya betul. Kesurupan ziarah ke daerah Yogyakarta. Saya juga memanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil gitu. Kalau tiap malam ibu lagi sakit tuh kan, apa namanya, suka ada yang lemparin kayak pasir gitu. Pas dilihat tanah Iya, kuburan? tanah kuburan. Ada banyak celana dalam juga. Di mana teh? Di atas genteng sama di belakang. Di belakang. Bu, tadi malam hujan nggak? Ada yang hujan, ada yang enggak. Kalau hujan itu perasaannya tuh deg-degan, atau senang, atau sedih? Dingin. Dingin, pasti dingin Maya. Kalau udah lagi pergi kemana-mana hujan, aduh itu jemuran udah diangkat atau belum ya? Aduh anak-anak udah pulang sekolah atau belum? Aduh itu banjir atau enggak gitu ya Bu ya? Tapi sesungguhnya hujan itu adalah berkah. Ada pantun dulu boleh Bu? Ke pasar Minggu beli wajan. Pulangnya beli buah untuk nyonya. Janganlah mencela yang namanya hujan. Karena hujan merupakan rahmatnya. Cakep. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, artinya dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Jadi ketika hujan kita harus bersyukur alhamdulillah hujan. Untuk itu tema kita adalah bila hujan bersyukurlah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita sangat bagus, bila hujan bersyukurlah. Memang itu sudah banyak para alim ulama, sahabat Nabi juga menceritakan bahwa kalau ada hujan kita diajarkan untuk bersyukur, kemudian diajarkan untuk berdoa pada waktu hujan itu lebat. Karena memang dalam Quran sudah diceritakan bahwa hujan itu rahmat. Ya. Semuanya udah pada tahu kan Bu? Ya. Tapi siapa yang kalau kehujanan malah gerutu? Hampir semuanya pasti. Gak sengaja ya Ustaz, karena udah terbiasa melakukan itu. Iya. Jadi kebanyakan itu kita-kita yang muslim itu menggerutu kalau ada hujan. Ya. Nah itu jangan. Karena namanya hujan itu sudah sewajarnya datang dari Allah Ta'ala ya. Bumi dulu itu tandus, diturunkanlah air oleh Allah Ta'ala sehingga muncullah tumbuh-tumbuhan, muncullah hewan dan sebagainya itu. Itu disitulah rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya banyak sekali menceritakan bahwa pada waktu hujan itu doa diijabahnya lebih kuat. Ya, lebih gampang oleh Allah Ta'ala. Makanya bersyukur, tapi kenyataannya kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya jarang sekali bersyukur pada waktu hujan. Kenyataannya kalau hujan kita ngeluh. Aduh hujan, loh kok aduh hujan. Gimana ini karena hujan, gimana ini karena hujan. Udah jalan aja, bismillah. Karena siapa tahu memang di antara rahmat itulah Allah memberikan kepada kita. Amin. Ya. Amin. Harusnya seperti itu, nggak usah ngeluh. Kadang gimana? Kok kamu pilek kenapa? Ini kemarin kena hujan. Loh rahmat itu kok jadi pilek gimana sih? Bukan. Yang pengen disalahin tahu. hujan. Iya yang disalahin hujan. Bukan itu. Pileknya itu karena di otaknya seseorang, saya nggak mau bilang kita, saya nggak ikut-ikutan ya gitu. Di otaknya kita itu seringnya pikirannya panas, suuzon, emosi dan sebagainya. Kena hujan ya sudah sini meler langsung. Ya itu sebenarnya rahmat dikasih tahu bahwa sebenarnya otak kita itu bukan kita ding, otaknya mereka itu perlu didinginkan sebenarnya salah satunya itu. Nggak boleh batuk kenapa? Karena kemarin kehujanan, nggak boleh juga seperti itu. Padahal hampir semua saudara kita begitu. Menyalahkan hujan malah. Padahal tema kita itu bila hujan bersyukurlah itu udah tahu. Hujan itu disertai rahmat Allah Ta'ala Iya sebenarnya. betul. Kalau banjir itu karena tingkah pola manusia itu sendiri. Iya, kalau hujan beda. Iya, seperti itu.
Nah, di sini harus kita ketahui bahwasanya kita harus memahami bahwa hal-hal yang kelihatannya kecil ini kita harus perhatikan. Karena pada waktu kita menggerutu, pasti ibu pernah, bahkan sering menggerutu pada waktu hujan. Kalau sudah menggerutu pada waktu hujan, padahal kan sering ceritakan para ustadz itu yang ceramah itu, kalau hujan berdoalah karena rahmat Allah itu sangat besar gini ya. Tapi ya denger ya, bener ya. Pas prakteknya pulang pengajian hujan. Gitu. Nah, itu nggerutu. Nah, biasanya kalau udah nggerutu itu sebenarnya dengan tidak sengaja kita itu menyalahkan Allah. Kenapa harus diturunkan hujan ya Allah? Nah, Ya itu Allah. maksudnya. Ketika hujannya diambil baru deh Baru lagi. gerutu lagi, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum gitu. Padahal air minum itu diambil sama juragan air minum itu loh. Ya. Iya. Iya. Kan iya. Makanya kita nggak boleh menggerutu, ya harus belajar dari situ. Dari hal yang kecil kita harus belajar. Pandai bersyukur. Sebenarnya orang diberikan sakit oleh Allah Ta'ala harus disyukuri juga. Tapi disyukuri bahwa Allah itu masih sayang sama kita. Kemudian kita cari. Kenapa Allah memberikan sakit kepada saya? Baru disyukuri. Nah disinilah kita cari lagi. Sehingga disitulah ada ilmu. Jadi enggak kita nggerutu, enggak kita seperti ini. Makanya di sini juga kita menyediakan tempat siapa yang ingin berkeluh kesah tentang apa yang dirasa atau sakitnya, bersama-sama kita meruntut lagi ke atasnya, ke sebelumnya. Tingkah polanya seperti apa, akhlaknya seperti apa, perlu dibenahi seperti apa, dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Dan kembali kami yakin bahwa ketika Ustadz mendoakan, bukan kesembuhan itu tujuan utamanya, tapi adalah kembali ke jalan Allahnya. Itu yang utama, tapi sembuhnya itu bonusnya. Ustadz ya? Bonus ya. Kalau minum apa-apa itu sakit di tenggorokan. Tenggorokannya, oke. Iya. Hari ini yang dirasa punggung masih, Punggung. perut iya, Iya. sesak juga iya. Iya. Oke. Jangan kurang pintar lagi atuh ah. Ya, mudah-mudahan sih jangan. Tahu dong itu dosanya dosa besar. Iya. Jangan sampai harta benda nggak punya, sakit iya, dosa banyak, masuk neraka. Kita mah sengsaranya juga dunia akhirat tuh Kang. Ya, gak apa-apa di dunia gak banyak harta. Tapi akhirat masuk surga. Entong sengsara sini, sengsara sana. Ya, janji. Iya, saya Beneran. janji beneran. Ya. Mau ketemu Ustadz dan mau apa? Ya sama sekalian saya minta dikeluarin dulu pernah pasang susuk waktu masih bujangan. Pernah pasang susu? Iya. Di mana? Di daerah Tasik. Iya, di badannya bagian mana? Di sini kalau nggak salah. Untuk apa? Tadinya sih untuk usaha gitu biar pada resep ke saya gitu. Oh iya. Kang Ibu siapa yang pasang susuk ke depan sini sekalian? Ada? Ada? Takutnya masih ada. Hah? Orang Ibu Sunda bilang itu enggak, Ustadz. Hah? Orang Sunda tuh di dapurnya ada susuk. Apa itu susuk? Itu buat masak. Oh, serok. Namanya tuh susuk. Serok. Sutil. Hah? Sutil. Sutil. Oh, Sutil. Orang Sunda sutil. tuh sutil nyebutnya susuk. Ya sutil. Jadi mau ibu masang susuk, susuk di dia. Ya. Tapi kalau misal ada, ya kalau malu ke depan, aminin saja. Amin aja. Emang bapak-bapak ada yang pakai susuk? Ada di belakang tuh. Ada? Ngaku. Susuk untuk apa Pak? Coba sebentar. Alhamdulillah nih, pengakuan itu. Boleh Bapak ke depan. Pak, sini Pak. Ini awal yang bagus ya dengan mengaku gitu ya. Iya seneng saya, nggak apa-apa. Nggak usah malu, santai aja. Sini. Siapa namanya? Rahman. Hah? Rahman. Rahman. Pak Rahman. Pak Rahman pakai susuk juga pernah? Pernah Pak. Kapan?
Waktu tahun 94. 94, Iya. dipasang di mana? Di sini sama di sini. Di sini. Sama. Iya. Untuk apa dulu? Ya, saya dulu kurang tahu Pak Ustadz. Cuma saya dulu ikutin bengkel hati Pak Ustadz ya. Saya sering tiap hari rutin ikutin. Nah kesini saya ke orang bisa pengen dikeluarin. Nah dimandiin, depanin kembang sama apa tuh daun kelor ya. Atau nambah lagi udah pasang Iya. susuk. Nah terus gitu Pak Ustadz yang terakhir tuh saya ada orang ngasih tahu dia dipanggil ke rumah katanya apa namanya itu diambil katanya. Saya diambil di situ tapi begitu ini saya nggak percaya gini. Kok dulu saya masangnya kok emas, kok sekarang timbulnya kayak bling-bling gitu. Pak ini bener apa enggak? Saya bilang gitu Dulu kan. emas tuh bener, emas itu Emas digituin. ya di sini. Pak Ustadz nanya, belum dijawab. Iya. Buat apa susuknya? Saya kurang tahu tuh kakak saya yang bawa waktu masih SMP lah. Nurut aja gitu? Iya nurut aja. Oh diajak gitu Iya, ceritanya. diajak. SMP, Iya. ya udah. Ya saya pengen dikeluarin Pak Ustadz sekalian. Karena saya beberapa tiga orang itu terakhir itu saya nggak percaya. Karena itu yang diinin itu emas kok keluarnya bling-bling kayak gitu. Saya ngomong. Susuknya musrik, dikeluarinya pakai Iya, mandi-mandi. Pak yang musrik bener lagi, aja atuh. saya bilang gitu. Kenapa? Sesek banget aja. Ya udah. Dua nih. Makanya tak suruh ke depan langsung. Cak. Yuk kita doa. Bapak namanya siapa? Rahman Apa? Mas Rahman. dan Rakim. Rahman. Sama Rahman dan Rakim. Rakim. Kok persis ya? Aduh. Ya sudah. Sana deh. Mas Rahman, Mas Rakim. Aminkan doa saya ya. Aminkan doa saya serius. Mas Rakim, serius dengarkan doa saya. Mas Rahman, aminkan doa saya. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika di dalam tubuhnya banyak sekali kerajaan jin yang menyerang Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim banyak sekali ilmu sihir, ilmu santet dan ilmu teluh, ya Allah, dari orang-orang berbuat zalim pada mereka, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuh Mas Rahman dan Mas Rahim, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Dan Engkau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar Engkau balas mereka sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuh Mas Rahman dan Mas Rakim banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika ilmu dari orang tua tersebut musyrik, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa musyrik orang tua Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuh mereka, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika dalam tubuh Mas Rahman dan Mas Rakim banyak sekali amalan-amalan, di mana amalan-amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam,
yang ada dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mas Rahman dan Mas Rakim banyak sekali susuk yang dipasang di mukanya, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kekuatan-kekuatan susuk dan susuk yang ada di mukanya Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Keluarkanlah susuk dan kekuatan susuknya dari muka Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah. Atas kuasamu, ya Allah. Atas kuasamu, ya Allah. Keluarkanlah seluruh susuk yang ada di mukanya Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mas Rahman dan Mas Rakim, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Saat itu kan saya berobat, dibawa ke poli saraf. Itu udah sadar tuh? Ya, poli saraf. Udah sadar ya? Sering bisa tangan Iya, iya. Sering sekali? Sering kali. Setiap panas? Enggak, kalau panas memang setelah panas itu memang seminggu ada 2 kalinya, 3 kalinya gitu kan. Nah di sejak itu, setelah itu saya sering pingsan. Pingsan lagi, Ya, lagi. pingsan. Ibu jangan dulu. Iya gitu kan, tanpa sadar gitu. Dan ngunci kan, itu ngunci. Itu kalau di tetes air pun 1 tetes tidak masuk. Saking Ya, kuncinya itu. terkunci betul. Terus saya dibawa ke dokter saraf, akhirnya memang saya punya saraf kejepit juga kan, besar. Saya nggak bisa berdiri lama. Panas sampai saat ini pun saya panas. Panas. Seperti di sini ada yang naon cara Sunda nangkot teh naon? Nempel gitu ya, pusadian nempel di berat di punggung. sini. Ini Ya. udah 12 tahun lalu Ya, juga? betul. Jadi selama 12 tahun ini tuh terus menerus terasa bergantian panasnya, Ya. lemesnya, pingsannya, Ya. nemploknya. Sempat sembuh sih. Iya. Sembuh gitu Ya kan. bergantian gitu Ya, datang. betul. Kan. Di situ pingsan dibawa ke rumah sakit, hasil dari poli saraf itu GBS, kata istilahnya GBS itu ada virus yang masuk ke saraf saya. Itu kan, pingsan itu. Terus waktu itu nggak berobat ke yang pintar nggak ya? Nggak ya? Ya hanya dokter saja. Hasilnya memang itu kan, Bagus. betul. Hasilnya hanya GBS itu virus. Ternyata sampai saat ini berdiri lama pun saya nggak bisa. Ya. Terus ada juga emahnya yang akut. Ya akut banget, akut. Terus pada bulan bulan April yang lalu saya kena kesurupan. Baru pertama kali? Ya betul. Kesurupan ziarah ke daerah Yogyakarta. Saya juga memanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil gitu. Buka matanya. Astagfirullahaladzim. Bu Teti buka mata. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi suka menghina Nabi Muhammad gitu maksudnya? Memanggil Muhammad. Memanggil Nabi saja. Muhammad. Ya, namanya. Oke, tadi ceritanya sebetulnya baru sampai ziarah ke Jogja. Oh ya, waktu ziarah di Jogja mungkin kena pingsan juga. Ya, yang diucapkan seperti itu tadi. Memanggil Nabi Muhammad. Bu Teti. Setelah itu gimana Pak? Udah? Ceritanya udah sampai situ aja? Setiap pingsan, setiap nggak sadar, selalu memanggil-manggil Nabi Muhammad. Kadang-kadang, tapi seperti ini gitu. Lemas, ya. Bu Teti, mau didoain nama Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau Bapak apa? Ini mohon doanya dari Pak Ustadz aja lah. Didoakan supaya istri saya ini bisa sembuh seperti sedia kala gitu Pak. Iya, saya melihat Ibu kesannya memanggil Nabi Muhammad ini kesan ya.
Padahal yang begini kan sebenarnya tidak wajar. Jadi kalau memang ini umpama saya kategorikan jin itu baik gitu ya. Jin baik itu pasti tahu kalau Nabi Muhammad sudah meninggal. Nah kalau yang ini memanggil Nabi Muhammad berarti jin di dalam tubuhnya ini bukan jin baik. Karena kalau jin yang tidak baik dia tidak mau tahu. Antara Nabi Muhammad atau Allah itu tidak mau tahu. Nah takut saya itu dari yang suka ziarah ini yang aneh-aneh sebenarnya yang dicari. Jadi umpamanya ziarah ke suatu tempat, suatu ketika ibu kepingin pada waktu itu, kepingin sekali ketemu Nabi Muhammad umpama. Dan itu dibaca oleh jin. Sehingga masuklah jin tersebut. Atau mungkin Ustadz, sholawatan tapi bukan karena Allah. Niatnya bukan karena Sholawatan Allah, berapa kali untuk apa, untuk ini iya, mungkin untuk ya Ustadz ini, ya. untuk itu bisa. Kemudian kayak umpamanya manggil Allah, Allah, Allah itu sebenarnya bukan seperti itu zikirnya. Zikirnya ya zikir yang normal diajarkan. Istilahnya bertasbih itu zikir, kemudian istighfar itu zikir. Kalau manggil Allah, Allah itu takutnya itu malah yang datang bukan Allah. Karena Allah itu akan datang pada orang-orang yang dianggap oleh Allah Ta'ala soleh. Jadi nggak bisa setiap orang itu manggil Allah, Allah terus dianggap Allah itu terus datang. Nggak segampang orang berpikir seperti itu. Ya Allah, aku mohon padamu jika amalan-amalan tersebut penuh di dalam tubuhnya Ibu Teti, ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Teti, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah tersebut keluar dari tubuhnya Ibu Teti, ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dalam tubuhnya Ibu Teti, ya Allah. Amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika Ibu Teti dengan zikirnya yang dikiranya bahwa dengan zikir itu Ibu Teti bisa dekat dengan Rasul Muhammad ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar jika zikirnya tersebut salah ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Teti, ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Teti, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Teti banyak sekali ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Teti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan musyrik dari dalam tubuh Ibu Teti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Teti banyak sekali kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Ibu Teti, ya Allah, yang masuk melalui punggungnya Ibu Teti, yang masuk melalui kepalanya Ibu Teti, masuk melalui telinga dan matanya Ibu Teti, dan masuk di otaknya Ibu Teti, dan masuk di memorinya Ibu Teti, dan masuk di motorik dan otak kecilnya Ibu Teti, ya Allah, dan masuk ke dalam batang otak Ibu Teti, ya Allah, dan menyebar ke seluruh tubuhnya Ibu Teti, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar engkau ampuni keinginan-keinginan para jin yang masuk melalui kakinya Ibu Teti menuju otaknya Ibu Teti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni keinginan-keinginan kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Teti, yang menguasai kepalanya Ibu Teti, yang menguasai otaknya Ibu Teti, yang menguasai jantung dan hatinya Ibu Teti, yang menguasai kakinya Ibu Teti, ya Allah. Keluarkan mereka semua dari dalam tubuh Ibu Teti, ya Allah. Karena mereka masuk karena keinginan Ibu Teti yang sebenarnya tidak ada jalurnya di dalam syariat Islam, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Teti, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Teti, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Teti, ya Allah, amin.
Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuhnya Ibu Teti, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musik yang ada dalam tubuhnya Ibu Teti dan juga pengobatan musik yang ada dalam tubuhnya Ibu Teti, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan jin yang menguasai Ibu Teti, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar Kau keluarkan mereka dari dalam tubuhnya Ibu Teti, ya Allah, amin. Aku mohon agar Kau putuskan jin-jin yang menguasai otaknya Ibu Teti dan menguasai organ-organ tubuhnya Ibu Teti, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam otaknya Ibu Teti, di dalam dadanya Ibu Teti ada dajjal yang memasuki tubuhnya Ibu Teti, ya Allah, aku mohon agar Engkau balas dajjal-dajjal tersebut yang ada dalam tubuhnya Ibu Teti. Balaslah sesuai dengan apa yang dilakukan pada Ibu Teti, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Teti, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Teti bisa meningkatkan iman ketakwaan Ibu Teti kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Tuh, istighfar Bu Teti. Sekali lagi istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh udah segar. Duduk Ibu, duduk, Alhamdulillah. duduk aja nggak apa-apa. Duduk, duduk. Udah istighfar. Duduk Pak, duduk. Wah, hebat, alhamdulillah. Dah sehat ini mah. Ya Pak ya. Bu Teti. Dah segeran kayaknya mah ya. Tuh. Kacamata. Iya, kacamatanya tadi kita buka soalnya takut patah. Tuh Bu, kacamatanya Bu. Jangan merem. Oh ya, buka matanya. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Lega. Lega ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengijabah segala doa Pak Ustadz. Alhamdulillah, ya Allah, mesti sepulang dari sini saya sehat terus. Sehat terus. Udah capek sakit terus. Udah didoain tuh, banyak yang mengamini di sini ya. Panasnya gimana sekarang yang ada di tubuh sama kepala gimana sekarang Bu? Enak. Gimana? Enak. Iya. Yang di kepala tuh yang belakang nangkot cenah. Nangkot kita. Udah. Itu nangkot masih bapak tuh di belakang tuh. Subhanallah. Kenapa? Kemana kan ya? Enggak ada beneran. Kemana kan? Kamanakeun cenah teh kemanain ini katanya sebenarnya enggak beneran. Ibu pingin itu balik lagi. Mau dibalikin lagi kata Ustaz? Jangan. Buat orang. Buat orang biarin aja deh bebas dia mah ya. Memang biasa kalau misalnya itu panas gitu. Panas aja panas. Ini beneran panas. enak pisan. Cik coba berdiri. Cik berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. So. Alhamdulillah sehat ya. Beneran Ibu? Alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah. Tuh seger ya. Tadi takutnya Ibu nggak Terima kasih, dengar. mudah-mudahan Pak Ustadz sehat. Betul, amin. Panjang umur dan sehat. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih atur nuhun Pak. Sami-sami, nuhun sami-sami. Enggak. Enggak. Dari Bu Teti, tadi bukan berarti nggak boleh ziarah ya saja.
Ziarah boleh. silakan. Boleh. Untuk mendoakan, tapi mendoakan juga dari rumah juga bisa. Ya, ziarah kemana-mana nyari hikmahnya, nyari apa? Tujuan utamanya harus Iya, dijaga. memang bener Ya. gitu. Jadi yang mimpin ziarah juga harus paham untuk apa, bagaimana. Iya. Ya Terus, seperti itu. Kalau saya tuh tadi ngelihatnya agak sedikit luruskan kalau saya salah. Seperti kecintaan kepada Nabi Muhammadnya sangat bersolawat tapi sampai membayangkan kau ketemu gitu-gitu. Jadi keinginan berlebihan, berhayal gimana kau ketemu akhirnya dimasukin. Iya. Jinnya mencuri keinginan tersebut, informasi tersebut akhirnya Iya. betul ya Ustaz, bisa seperti Insya itu Allah kan? benar. Iya, iya. Benar. Kalau memang begini maksud saya. Jadi seseorang itu yang diajarkan itu harusnya akidahnya, bukan cara bertemunya dengan Nabi. Kalau memang cara bertemu, kembalikan pada akidah. Iya, iya. Bukan cara bertemu, tapi dengan zikrullah. Bukan zikrullah maksudnya, zikir, bukan zikrullah ya. Zikir. Karena kalau namanya zikrullah itu garisnya lurus biasanya. Tapi kalau zikir namanya ingat ya ingat biasa aja. Kadang ingat yang tidak ada tuntunannya, biasa seperti itu. Bersolawat pun tidak usah pakai hitungan 1000 kali, malam apa gitu ya Ustaz ya. Iya. Solawat ya bersolawat, Solawat tapi aja. yang jauh lebih penting adalah mempelajari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Sunnah melakukannya. Rasulnya itu, iya. Dan nanti Sunnah ketika Rasul. sudah sejalan, insya Allah Insya Allah pasti mengizinkan. akan. Iya betul begitu. Tadi nggak bisa jalan. Tadinya Ya, pas awal bulan apa tadi? bulan November. Bulan November kemarin ketika ke Testo gak bisa jalan sama sekali. Sekarang sudah lumayan. Iya, lumayan. Diapain itu tuh? Dilatih terus. Di itu apa? Terapi. Iya. Ibu, korang pintar tadi sampai 20 orang gitu. Ya, sampai ngabisin Apa? duit. Apa? Iya, ditipuin sama orang. Sampai ditipuin. Ditipuin, Ditipuin iya. gimana? Ada yang 1 juta semalam, Terus ada yang 7,5, ada yang 300 gitu. Ada yang 200, diturutin aja. Ya namanya pengen sembuh gitu ya. Dulu setiap detik banget itu apa kesurupannya setiap detik kesurupan. Makanya bingung pasti gimana gitu. Emang awalnya tadinya ada masalah sih sama itu. Ada yang pengen sama si bungsu. Ada yang pengen sama yang adik yang cewek. Ada yang mau ngelamar gitu tapi ibu kurang setuju karena ada banyak itu pembicaraan dari orang-orang katanya jangan sama keluarga itu, jangan sama keluarga itu katanya gitu. akhirnya ditolak. Akhirnya ditolak. Ibu takut takut apa yang diomongin orang-orang itu benar gitu. Makanya ibu itu nolak Disebutinnya kenapa katanya nggak boleh sama keluarga itu karena disebutin sama orang-orang. katanya sering diatur sama orang tuanya kalau sudah itu menikah ntar ke depannya. Tapi semenjak itu ibu jadi Iya, jadi ini makin parah. makin gitu. parah. Akhirnya kembali tertuduh adalah sepertinya. Ada banyak itu juga tanah kuburan di atas genteng. Gimana? Kalau tiap malam ibu lagi sakit tuh kan suka ada yang lemparin kayak pasir gitu. Pas dilihat tanah Iya, kuburan. Tanah kuburan. Ada banyak celana dalam juga. Di mana teh? Di atas genteng sama di belakang rumah. Celana dalam nggak tahu deh. Perempuan sama laki-laki juga. Kok taunya perempuan dari mana? Bentuknya Ustadz. Bentuknya kan beda. Gitu, jangan kumaha gitu. Gitu ya. Gitu, jadi sering sekali ada tanah kuburan, ada celana dalam. Iya. Ada bungkusan. Bungkusan juga. Bungkusan. Naon bungkusannya teh? Itu yang bukanya bapaknya. Apa Bapak buka bungkusan? Sampai dilihat Pak, sampai lempar aja Pak. Serem banget Ibu. Iya. Tapi ada kejadian-kejadian aneh nggak di rumah jadinya? Ada ular, pernah ada ular 2 kali. Terus diapain? Tiba-tiba aja. Di atas tembok. Kadang di atas tembok kamar mandi tiba-tiba aja ada ular. Terus diapain tuh kalau gitu? Apa ular? Ular. 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 Iya. Apa? Ular apa ulat? Ular. Oh, ular. Iya. Tahu-tahu nggak ada aja gitu. Kalau yang malam Jumat tuh ada yang ular hitam malam Jumat. Tapi dimatiin itu masalah. Itu pas di ruqyah. Di mana Ibu Juar saya sering kesurupan.
Dimohonkan agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan atas sakit yang ada pada Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Ibu Juwarsih disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Juwarsih ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa Ibu Juwarsih ya Allah. Jika sakitnya Ibu Juwarsih karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu pengobatan dan ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Juwarsih, aku mohon agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan pengobatan-pengobatan musyrik yang terjadi pada Ibu Juwarsih ya Allah. Keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Juwarsih ada ilmu sihir, teluh dan santet ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Juwarsih banyak mantra-mantra sihir yang ditujukan untuk Ibu Juwarsih ya Allah, baik yang ada di kepalanya Ibu Juwarsih, baik yang ada di dadanya Ibu Juwarsih, baik yang ada di perutnya Ibu Juwarsih, yang ada di tengkuknya Ibu Juwarsih ya Allah, aku mohon agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra sihir yang ada dalam tubuhnya Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Ibu Juwarsih ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada di dalam tubuh Ibu Juwarsih ya Allah. Keluarkanlah ya Allah